Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Laras, Lydia, Liza, Mera, Mia, Mutiara, dan saya sendiri, Naura. Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai prinsip kontinu dan implementasinya dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan kurikulum. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis, mengikuti arah perkembangan zaman. Proses mengubah dan memodifikasi ini dinamakan dengan proses pengembangan. Baik, pada presentasi kali ini materi yang akan dibahas adalah tentang materi prinsip kontinu dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta konsep prinsip kontinu ini, yaitu yang pertama tentang pengertian prinsip kontinu, yang kedua contoh implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran, dan yang terakhir prinsip kontinu kurikulum di sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang prinsip kontinu. Apa itu prinsip kontinu? Nah, materi ini akan dilanjutkan oleh Mbak Laras. Kepadanya dipersilahkan. Saya Laras. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efektif. Dan kelima, prinsip efisien. Dalam hal ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas maksudnya adalah dalam pengembangan kurikulum kita harus memperhatikan kesinambungan. Jadi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maksudnya adalah bagian-bagian atau aspek serta materi harus disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas. Jadi satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat perkembangan siswa. Dalam hal ini juga harus memperhatikan kesinambungan secara sistematis, yaitu pendidikan kelas di jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas atau jenjang yang ada di atasnya. Maksudnya di sini vertikal adalah kesinambungan antara berbagai tingkat kelas atau jenjang kelas. Misalnya dalam mata pelajaran matematika untuk siswa kelas 2 atau kelas 3 untuk pengoperasian bilangan perkalian dan pembagian, maka dibutuhkan konsep penjumlahan dan pengurangan itu sendiri. Sehingga dalam kurikulum harus adanya kesinambungan tadi. Dan yang kedua adalah kesinambungan horizontal. Maksudnya di sini ada kesinambungan antara berbagai mata pelajaran. Contohnya seperti ini. Dalam IPAS, materi IPAS ada materi untuk misalkan mengubah skala Celsius menjadi Fahrenheit ya. Di sini diperlukan keterampilan dalam pengoperasian pecahan. Dalam hal ini adalah mata pelajaran matematika. Seperti itu. Kenapa? Alasannya adalah untuk terhindar dari tidak terpenuhinya kemampuan prasyarat siswa, serta untuk terhindar dari adanya pengulangan-pengulangan yang membuat siswa bosan dan kita membuat pemborosan secara waktu, tenaga, dan biaya. Baik. Selanjutnya, saya Mutiara Pugu Tapak Edla akan menjelaskan tentang makna kontinu. Makna kontinu di sini artinya berhubungan, yaitu adanya keterkaitan antara kurikulum dengan tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi dalam pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan bagi guru maupun peserta didik. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai bidang studi agar antara satu bidang studi dapat melengkapi bidang studi lainnya.
Oke, untuk yang selanjutnya ada contoh implementasi prinsip kontinu pembelajaran matematika. Jadi, konsep matematika seperti operasi aritmatika dasar dapat diajarkan secara bertahap dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Siswa mungkin mulai dengan pemahaman dasar penjumlahan dan pengurangan sebelum bergerak ke konsep perkalian dan pembagian. Prinsip kontinu memastikan bahwa setiap tahap membangun pengetahuan. Sebelumnya, memungkinkan siswa untuk memahami konsep matematika dengan lebih baik. Bahasa Inggris, yang selanjutnya ada mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu proses pembelajaran membaca dan menulis dapat dimulai dengan pemahaman fonetik dan kosakata sederhana sebelum memperluas ke kalimat dan cerita yang lebih kompleks. Guru dapat merencanakan aktivitas penulisan bertahap seperti menulis puisi sederhana sebelum memasuki tugas menulis esai yang lebih kompleks. Implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran. Prinsip kontinuitas juga dikenal dengan istilah prinsip berkesinambungan. Artinya, prinsip berkesinambungan dalam evaluasi hasil belajar direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan evaluasi secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Baik, saya akan melanjutkan implementasi mengenai prinsip kontinu di dalam pembelajaran. Wujud nyata dari penerapan prinsip ini di dalam proses pembelajaran. Di awal kegiatan pembelajaran, pendidik menjajaki pengetahuan dasar peserta didik atau terkait materi yang akan dipelajari dengan memberikan beberapa pertanyaan awal yang lebih dikenal dengan apersepsi atau sebagai pretest begitu. Kemudian setelah diberikan pretest dan ternyata pengetahuan mereka minim, kemudian selanjutnya peserta didik memaparkan materi secara sistematis. Di sela kegiatan pembelajaran, pendidik kembali mengajukan pertanyaan atau memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didiknya untuk mengetahui perkembangan pengetahuan yang mereka miliki. Lalu pada akhir kegiatan pembelajaran, pendidik kembali memeriksakan pemahaman mereka secara utuh, di mana tidak hanya sampai di situ, pendidik juga memberikan tugas tambahan kepada peserta didik di luar kelas atau PR istilahnya, kemudian memberikan ulangan harian beberapa kali sesuai dengan banyaknya bab pembahasan selama 1 semester. Nah, sampai pada ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Demikian presentasi dari kelompok 3 prinsip kontinu dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.